Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Telepon wabarakatuh. kabarnya? Assalamualaikum, Mas. Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah. Waduh, ini pakai bakar dupa segala macam, jadi kelihatannya horor sekali kok. Iya ini Ini pak. acara apa nih kok? Jadi bikin saya merinding. Enggak apa-apa. Gua soalnya Gimana mas gimana? enggak, soalnya ngomong-ngomong juga saya kesini juga itu loh, Ada info Di- apa mas? depan itu rumahnya teman saya itu sering banget orang pada ke situ. Saya itu kadang heran orang kesini pada ngapain, apa pada minta nomor atau mungkin minta apa. Ya. Tapi kalau dilihat itu ya, saya perhatiin kalau pagi hari itu nggak ada sesajen apa-apa. Jadi orang datang ke situ kayak narik sesuatu apa gitu ya. Pagi-paginya saya ngeliat itu nggak ada loh, nggak ada apa-apanya. Pas saya tanya itu ada apa, katanya nggak ada apa-apanya, cuma bilangnya begitu. Tapi pernah ya, ini pernah dulu saya itu waktu itu pernah saya mimpi ya, jadi di pohon bambu itu ya ada sesosok, jadi ekornya itu kan kecil, saya kan mau ngambil bambu itu ya yang bengkok, dari atas itu ada genderuwonya. Waduh. Waktu saya pegang ternyata itu ekornya. Jadi itu kemungkinan di situ mungkin orang-orang pada nyari peri petuk. Gimana? Saya ada Hmm. Ustadz. Nah iya itu. Teman saya itu Mas Faisal ya, tahu ya. Iya. Mas Pak Ustadz Khalil, Hmm. dia itu bisa untuk dunia-dunia seperti itu tuh dia Bidangnya memang itu. bidangnya itu. Gimana kalau kita Undang beliau saja. kita panggil? Oh ya, nggak apa-apa, boleh itu boleh. Nanti kita jadi tahu. Itu malah jadi perasaan saya juga nggak takut sih. Kalau ada ustadz kan saya jadi nggak takut. Betul. Gitu. Kadang ya suara burung, kadang kayak ada orang yang nyebarin pasir gitu loh. Bentar Mas, ambil telepon dulu, tak telepon ya. Siapa tahu Pak Ustadz bisa kesini gitu loh. Bentar Mas, tak telepon dulu. Siapa tahu bisa. Dia kan bidangnya. Kalau Kayak kita ping petuk di situ kayaknya. Kemungkinan begitu, soalnya setiap saya tanya sama orang yang datang ke situ, itu nggak mau ngomong loh Mas. Bilangnya cuma ada perlu doang gitu aja. Tapi saya takut mas. Nanti Kalau kan ada- ada Pak Ustadz bareng-bareng. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Untuk saya, Pak Ustadz, gimana kabar? Posisi di mana ini, Pak Ustadz? Oh, ya, gini Pak Ustadz. Ini kan saya lagi sama Mas Untung, sama Mas Faisal. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol. Ini katanya Mas Untung ini ada Mas Untung? Ada kejadian ya, Iya. sering kejadian di daerahnya Mas Untung. Itu banyak orang datang ke sini Di pohon di bambu. pohon apa Mas? Pohon bambu. Pohon bambu itu cari-cari nggak tahu apa itu Mas. Jadi minta tolong kalau Pak Ustadz lagi senggang datang ke sini lah Pak Ya, Ustadz. datang ke sini maksudnya suruh nerawang gitu Iya. loh. Apa benar ada pring petuknya atau mungkin ada sesuatu hal apa Ya. gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol, Pak Ustadz explore di situ, dilihat Pak Ustadz kan bidangnya kayak gitulah, siapa tahu bisa lihat di situ ada apa Mas, ada Yang nggak tahu atau mungkin ada pring petuk atau mungkin apa, saya ya nggak tahu. siapa tahu ada bambu petuk apa-apa kan. Masalahnya di situ itu sering didatangi orang, udah nggak tahu ada ritual apa di situ loh. Jadi kita kan sebagai kayak Mas Untung ini warga di situ kan penasaran juga gitu loh Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Oke, siap. Ini saya Sherlock ini Pak Ustadz ya. Yo, siap Pak Ustadz. Makasih. Yo, Assalamualaikum. Itu Ustadz beneran itu kan, bukan bohong, bukan. Ustadz beneran Mas Untung. Itu memang keahliannya seperti itulah. Ya, Mas Faisal juga tahu. Nanti khawatirnya kan Ustadz zaman sekarang kan Ustadz bohongan, khawatirnya takutnya seperti itu. memang yang Banyak kita kepura-puraannya Iya. itu yang saya takutin seperti Betul. itu. enggak, kalau ini Pak Ustadz ini memang Pak Ustadz Khalil itu luar biasa. Dia itu kalau membantu orang itu benar-benar tulus, ikhlas. Dan dia juga memang kalau untuk masalah spiritual, hal-hal yang kita nggak bisa lihat, dia itu ahlinya. Waktu itu ya Mas Faisal, kita sempat
datang di tempat di rumahnya itu juga banyak pasien. Sedang apa namanya, ada yang sakit apa kebanyakannya yang non medis lah Mas Untung. Ya Tapi seperti nanti sini santet ya, gitu nanti ya. Iya, Mas, ke ya. sini. Kita tunggu saya. Jauh apa enggak sih dari sini? Ya lumayan lah, sekitar 15 menit, nggak jauh sih. 15 menit. Nanti kita tunggu Pak Ustadz aja dulu lah. Oke. Biar dilihat gitu loh, maksudnya di situ itu ada apanya loh. Banyak sekali orang-orang yang baru datang ke situ gitu loh. Udah Loh. lama kok belum datang. Itu kayaknya datang Mas itu Mas. Datang Ustadznya, itu. Iya, Ustadz. iya. Oh iya, pas ini 15 menit kayaknya udah datang. Coba dilihat. Coba ya. Assalamualaikum. ini. Oh iya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sini. Alhamdulillah. Oh, Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. nih Mas Untung, Pak Ustadz Khalil. Dia yang Ceritain. yang tadi saya ceritakan, sedikit saya ceritakan tentang Pak Ustadz ini. Ya monggo Mas Untung cerita seperti apa kronologinya yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz Khalil, ada apa dan bagaimana di daerah sini. Silakan sama Pak Ustadz. Ya begini Pak Ustadz ya. Iya. Ya itu di depan rumah teman saya itu ya deket juga sih sama rumah saya juga ya kan. Iya. Di situ tuh sering banget Pak Ustadz, ada orang yang tiba-tiba kadang datang ke situ lihat-lihat bambu, ntar lama-lama pergi sendiri. Saya kira itu kan kayak orang mau nyari nomor togel atau bagaimana, itu kan saya nggak tahu. Tapi kalau pagi-pagi saya lihat kayaknya nggak ada sesajen atau mungkin apa. Saya cuma pengen tahu loh Pak Ustadz. Saya juga mau minta tolong, ini maksudnya di situ sebenarnya ada apanya loh. Kalau misalkan di situ ada jin atau mungkin hal apa, ya saya minta tolong juga kalau bisa ya jangan di situ lah. Iya. Soalnya di sini kan juga banyak anak kecil ya kan. Yang kedua juga kalau misalkan ada mungkin ada bambu petuk atau mungkin apa ya silakan kalau bisa diambil, kalau enggak ya dibiarin, tapi kalau bisa jangan sampai ada yang ganggu gitu loh. Ini sebelumnya mungkin mau tanya sebentar, itu tempat itu ada makamnya atau tidak, atau memang cuma pohon-pohon bambu atau ada pohon yang lain nih? Kalau di situ Makamnya sih, maksudnya ada nggak di situ? kalau makam sih nggak ada Pak Ustadz. Yang ada itu cuma pohon bambu. Itu kalau udah dari dulu ya sering kalau datang ke situ kelihatannya kayak mau ngambil apa gitu kan. Tiba-tiba kalau saya tanya, datang ke situ saya tanya, dia orangnya pergi, bilangnya nggak ada apa-apa. Saya jadi penasaran gitu loh. Nih kalau mungkin pendapat saya itu memang ada bambu petuk lah. Kalau orang-orang kebanyakan kan orang mencari itu kan di tempat-tempat seperti itu. Biasanya bambu-bambu itu dicari kan pasti di malam hari, karena kalau bambu-bambu petuk itu kan malamnya bisa nyala gitu kan. Biasanya untuk mengambil bambu itu kan nggak mudah, dalam arti biasanya banyak orang bilang ada yang nunggu lah, menunggu. Biasanya ya udah jelas makhluk Allah. Dalam arti ya mungkin jin bisa juga, tapi berbentuknya tidak seperti manusia. Bisa juga kebanyakan berbentuk ular lah. Dan untuk mengambil bambu itu memang nggak mudah sih. Ada orang yang bilang persyaratannya penuh itu kan. Tapi kemungkinan memang betul itu ada bambu petuknya di situ. Nah kalau kita mau usaha mengambil itu ya monggo, tapi dilihat dulu kemanfaatan dan madornya lebih banyak mana itu kan. Kalau madornya lebih banyak ya mending nggak usah diambil. Kalau manfaatnya kok banyak ya lebih baik diambil. Kebanyakan madorotnya banyak kan, kalau udah bisa dapat kan untuk kepentingan pribadi. Kalau manfaatnya banyak kan untuk kemaslahatan orang banyak. Dalam arti kok jadi rezeki bareng-bareng ya kita nikmati bareng-bareng, itu kan manfaatnya lebih banyak. Jadi kalau motornya kok sedikit udah pasti untuk pribadi sendiri. Insya Allah sih memang ada bambu petuknya. Tapi ya
kalau lain kali atau lain waktu kita mau lihat ya silahkan monggo Ya, ya, apa? ikhtiar lah. Gimana Mas Untung? Apa menurutnya Mas Untung ini apa mendingan maksudnya Kita cek cek, ada terus Pak Ustadz atau di- gimana ini. di apa namanya itu di pohon itu apa mending dibuang aja apa gimana biar enggak buat apa itu orang-orang pada minta apa kan di situ kan Iya. kan kasihan warga Iya, warga jadi- situ kan. Begini Pak Ustadz, kalau saya pribadi sih mintanya sih sebenarnya kalau misalkan ada bentuknya, kalau bisa jangan di situ lah, maksudnya Oh, kalau iya. bisa dipindahin itu dipindahin lah, Iya, iya, iya. biar nggak banyak orang yang Iya. datang ke sini ya kan, Iya. itu kan mengganggu masyarakat sini juga Betul. lah. Soalnya dulu ya pernah lah, saya itu juga bermimpi, Iya. saya itu mau ngambil bambu tapi yang bengkong Ah, gitu kan, iya, saya iya. minta saya mau ngambil bambu yang bengkong. Setelah saya pegang, ternyata itu nyala sampai ke atas Pak Ustadz. Iya, iya. Pas saya ngeliat ke atas, di atasnya itu bentuknya seperti genderuwo Pak Ustadz. Oh. Dan saya lihat ternyata yang dipegang saya itu ekornya Pak Ustadz. Oh. Jadi saya takutnya setengah mati. Iya, iya. Jadi atau mungkin ada kemungkinan seperti itu. Kalau bisa sih ya jangan di sini lah Pak Ustadz. Iya, iya. Sebenarnya saya mau minta tolong seperti itu loh. Ya, ya kita berdoa bareng-bareng atau sama-sama. Ya mudah-mudahan supaya tempat itu tidak banyak orang ke situ. Ya. Dalam arti kan ketakutnya jadi kemusikan kan. Iya, iya betul. Karena kepercayaan orang itu akhirnya masuk sifat-sifat syirik kan bahaya. Ya mungkin lebih baiknya kita singkirkan saja tempat-tempat benda-benda seperti itu biar tidak jadi kemaksiatan untuk kesyirikan kan masuk ke situ kan itu. Mungkin seperti itu. Terus kedua bisa untuk keamanan lingkungan masyarakat jadi tenang, Iya. nggak resah lah Iya. dengan keadaan seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi ya silahkan itu pendapat kalian atau mas-mas semua itu ya bisa dirempuk bareng-bareng silahkan. Yang lebih baik seperti apa ya monggo. Kalau kita ya kita harus sama-sama. Kalau menurut saya sih begini Pak Ustadz, disingkirin aja lah. Soalnya kan Iya. kalau banyak orang yang datang ke sini, saya khawatirnya ya Hmm. orang yang nggak punya kepentingan atau mungkin berkepentingan lain dari itu kan, atau mungkin misalnya kayak mau nyolong atau mungkin Iya. mau apa kan, Iya, iya. kita kan jadi takutnya juga di situ Pak Ustadz. Jadi Iya. kalau misalkan Pak Ustadz sekarang waktunya lenggang apa enggak? Kalau lenggang nanti saya mau nganterin Pak Ustadz ke sana, maksudnya biar dilihat langsung gitu loh. Insya Allah biidznillah kita bareng-bareng ikhtiar ya untuk kemaslahatan masyarakat yang aman gak resah ya. Insya Allah kita bareng-bareng bismillah biidznillah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah, Amin. juga dapat ridho selalu. Kita ikhtiar kita selalu diberi ridho. Amin. Itu yang utama kan. Sesuatu apapun itu harus kita mencari ridho Allah. Itu utama, paling utama. Insya Allah kalau kita selalu mencari ridho Allah, pekerjaan apapun, insya Allah kita selalu mendapat syafaat Rasulullah Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Gimana Mas Untung? Kita langsung aja ke sana Oke, aja. oke, Langsung aja ke siap, sana siap. aja ya Mas ya. Oke, Ayo. siap. Ya. Iya, monggo. Monggo, monggo. Ayo.